kita akan mulai. Hari ini tanggal 26 Januari kita masuk ke pertemuan ketiga di perkuliahan kita. Di gravimeter relatif yang digunakan adalah Laplace-Romberg dan Sintrek. Secara umum ini nanti berkaitan dengan alat yang sifatnya analog dan digital. Jadi ilustrasi analog tuh kurang lebih nih kalau gambar dari atasnya seperti ilustrasi yang tadi. Jadi kurang lebih kita akan punya beberapa properties ya di instrumen. Kalau Anda nanti praktikum, nanti akan Anda melihat ini. Ada 3 pemutar atau knob leveling untuk membuat alat itu datar di atas piringan besi. Terus kemudian ada skala jarum ini karena sifatnya analog. Kemudian ada tabung leveling yang berhubungan dengan posisi datarnya. Ini juga. Kemudian ini ada pengunci pegasnya. Jadi sebelum alat itu berangkat atau pergi itu dikunci dulu. Nah, nanti pada saat akan dibaca ini baru dilepaskan kalau semuanya sudah datar. Tujuannya supaya ketika mobilisasi itu tidak putus ya pegasnya. Jadi alat ini berhati-hati sekali karena kalau alat itu putus berikutnya pembacaan berikutnya akan repot dan hari berikutnya kita tidak bisa survei gitu. Jadi ini harus disiplin untuk mengunci. Nanti harus kalau ada kerusakan biasanya nanti harus diperbaiki dan cukup mahal harus dibawa ke pabriknya. Dan nanti ada monitor pembacaannya, di sini ada skala angka. Terus kemudian 3 angka di belakang komanya itu ini ada 4 angka, nanti 3 angka di belakang komanya dibaca dari skala yang ada di sini. Teknisnya mungkin nanti pada saat praktikum. Terus kemudian sebenarnya di sini ada bacaan berupa angka digital karena ada juga yang alat ini sudah dikonversi ke satuan miligal dalam bentuk angka digital. Tetapi ini terbatas pada orde plus minus 50 miligal. Jadi untuk praktikum biasanya kita gunakan yang manual. Nah, setelah dibaca, ini belum skala miligal. Seperti yang disampaikan tadi, saya ulang lagi. Nah, setelah diperoleh, nanti kita akan gunakan konversi, alat tabel konversi. Ini contoh tabel, kita punya 2 untuk alat 504 dan 1158. Jadi kita punya 2 alat. Nah, jangan sampai tertukar karena tabelnya ini berbeda. Nah, nanti cara menggunakan konversinya ini juga sudah ada. Sudah diajarkan di praktikum? Belum ya? Nah, mungkin nanti akan diajarkan, tapi saya sampaikan secara cepat saja petunjuknya. Jadi ada 2 alat, nanti harus tahu alatnya itu yang dipakai yang mana. Karena kalau Anda nggak tahu alatnya yang dipakai, nanti Anda akan bingung konversinya, tabelnya. Jadi ketika akan berangkat survei, ini alatnya tipenya apa gitu. Kalau enggak, satu kelompok nggak ada yang tahu, Anda bingung nanti. Apalagi nggak sempat difoto alatnya. Nggak. Sebenarnya di setiap manual itu ada petunjuknya untuk mengkonversi, tapi ini saya buat yang paling ringkas saja. Misalkan kita menggunakan salah satu gravimeter tipe yang ini, G504. Nah, untuk mengkonversi pada skala miligal ini contohnya. Tetapi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah bacaannya pada orde 1900-an. Jadi kalau ordenya 1800, 1700 itu akan berbeda, tergantung dari tabelnya. Ini tahu dari mana? Kita punya beberapa hal di sini. R ini adalah reading dari alat, ini adalah konstanta, ini orde 1900-an, dan ini adalah konstanta yang berikutnya. Ini diperoleh dari tabel, saya tunjukkan. Jadi kalau kita bacaannya pada orde 1900-an, kita akan gunakan konstanta ini dan konstanta ini. Oke, nah formulasinya ada di manual books, ini saya tunjukkan manual alatnya, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, ini satuan miligal yang dicari, ini adalah konstanta pada kolom kedua, ini kolom pertama, ini kolom ketiga. Kemudian reading, ini dikurangi, ini dikali. Contohnya untuk memperjelas, supaya nggak lupa. Misalkan kita punya bacaannya 1826, maka kita akan gunakan yang
ini ya. Oke. Kalau bacaannya 913, kita gunakan yang ini. Kalau alatnya G504. Tapi kalau alatnya G1158, misalkan 1800, pakai yang ini. Oke. Nah, tabel ini dari mana? Ini harusnya setiap alat itu ada tabelnya. Di tasnya itu ada tabelnya. Jadi bisa diketahui tipe alatnya yang konversi sudah. Jadi kalau konversi sudah, maka ini contoh perhitungannya. Jadi kalau Anda punya skala 1956,670, 1900 dan sebagainya, ini pakai satu formula di 1900. Tapi kalau ada bacaan di situ nyempil 2001,287 misalkan, nah harus hati-hati pakai formulanya ya. Nah ini contohnya kalau pakai skala ini dengan contoh yang seperti ini, maka nanti Anda akan dapatkan yang seperti ini. Ini contohnya. Jadi setelah dikonversi gitu ya.